Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ranidwan dari kelas 5F, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu algoritma yang digunakan dalam penjadwalan CPU, yaitu algoritma FCFS atau yang disebut dengan First Come, First Serve. Oke, langsung saja mari kita bahas. Baik, algoritma penjadwalan CPU yang pertama ini yaitu FCFS atau First Come First Serve. Nah, algoritma ini menganut sistem antrian atau queue di mana yang pertama datang adalah yang pertama dilayani. Sesuai dengan materinya dalam bahasa Indonesianya yaitu First Come First Serve adalah pertama datang, pertama dilayani. Jadi, dalam antrian ketika sesuatu program, pertama dia akan langsung dieksekusi oleh CPU, tetapi untuk program-program yang baru datang harus menunggu terlebih dahulu. Program yang sedang diproses tadi hingga selesai barulah dia dapat diproses berikutnya. Dalam algoritma ini tidak diperlihatkan panjang atau pendek burst time-nya. Jadi burst time itu adalah lama waktu proses, jadi setiap program itu pasti memiliki burst time-nya masing-masing. Ada yang besar, ada juga yang kecil. Nah, proses yang sedang dikerjakan harus diselesaikan terlebih dahulu, barulah proses berikutnya dapat dijalankan atau dilayani. FCFS adalah penjadwalan yang bersifat satu, non-preemptive atau run to completion. Apa itu non-preemptive? Ya, tadi artinya, jadi ini bersifat queue, jadi tidak bisa mengelak antrian, jadi program yang pertama datang harus diselesaikan terlebih dahulu sampai selesai. Baru program yang ada di belakangnya bisa dikerjakan. Jadi tidak bisa mengelak antrian atau tidak bisa mendahului antrian, jadi harus mengantri. 2. Tidak berprioritas. Ya, tadi burst time-nya tidak diperhatikan atau tidak peduli program itu besar atau kecil, selama dia ada di depan, dia harus dikerjakan terlebih dahulu seperti itu. Dan untuk kekurangan logaritma FCFS ini adalah 1. Memiliki waiting time rata-rata yang cukup lama. Karena mengantri terpaksa untuk program yang ada di belakangnya harus mengantri program yang ada di depannya sampai dia selesai dikerjakan. Barulah giliran dia untuk dieksekusi oleh CPU. Itu akan menyebabkan waiting time yang cukup lama untuk program yang ada di belakangnya. Yang kedua, menciptakan convey effect. Apa itu convey effect? Untuk convey effect seperti ini gambarannya divisualisasikan. Nah, ini visualisasi convey effect. Ya, anggap saja ini adalah suatu program-program yang sedang mengantri untuk dieksekusi atau dikerjakan oleh CPU. Jadi tidak peduli dalam program ini memiliki burst time-nya ada 20, 50, atau 150. Selama dia berada di depan, maka dia harus dikerjakan terlebih dahulu. Dan ada yang di belakangnya harus mengantri sampai yang ada di depannya selesai dikerjakan oleh CPU. Seperti itu. Jadi satu persatu mereka akan masuk. Ya, jadi seperti inilah visualisasinya teman-teman. Nah, jadi terpaksa untuk programnya yang di belakang harus menunggu program yang di depannya ada. Ini akan menciptakan waiting time yang cukup lama karena harus menunggu. Untuk algoritma FCFS kurang lebihnya seperti itu penjelasannya. Untuk berikutnya adalah kita akan melihat bagaimana contoh pengimplementasian dari algoritma FCFS ini di dalam CPU. Ya, jadi kita bisa melihat implementasinya dengan menggunakan Gantt chart. Yang ini nih Gantt chart. Ini namanya Gantt chart. Kita lihat seperti apakah antrian-antrian program yang akan dikerjakan dengan menggunakan algoritma FCFS ini. Di tabel kita sudah mendapatkan beberapa proses yang sudah mengantri, ya dari P1 sampai P3. Jadi masing-masing proses ini sudah memiliki arrival time-nya dan burst time-nya masing-masing. Ya seperti P1 ini memiliki arrival time-nya 0 dan burst time-nya 8. Begitu pula yang lainnya. Dan juga di sini terdapat keterangan yang hijau. Ini berarti ready
yang biru running, dan yang abu-abu terminate atau sudah selesai atau sudah beres diselesaikan. Oke, langsung saja kita mulai dari proses yang pertama dari P1. Arrival time-nya 0 dan boost time-nya 8. Coba kita proses. Nah, di sini P1 sudah masuk di arrival time-nya 0, sehingga P1 ini merupakan antrian yang paling pertama. Jadi dia langsung diproses sesuai dengan namanya algoritma FCFS first come first serve. Oke, P1 sudah diproses, sedang di running oleh CPU, dan selanjutnya P1 memiliki boost time-nya 8. Dari 0 sampai 8 berarti adalah waktu yang dibutuhkan P1 menyelesaikan eksekusinya oleh CPU. Seperti itu teman-teman. Kita lanjutkan 1, 2. Nah, ternyata di waktu kedua, program baru muncul, yaitu program P2. Baru muncul di sini sesuai arrival time-nya 2. Jadi pada saat waktu kedua, program P2 datang. Dan P2 memiliki boost time-nya 7. Tetapi harus diingat lagi karena ini FCFS. Jadi program yang baru datang tidak bisa langsung dieksekusi selama program yang pertama datang. Tadi belum selesai dikerjakan. Harus mengantri dan harus menunggu satu persatu. Kita lanjutkan. 3. Oke, ternyata di waktu ketiga, P3 ini muncul ya cocok dengan arrival time-nya 3. Dan di waktu ketiga, P3 muncul dan burst time-nya 5. Nah, di sini ada 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa? Karena si P1 itu burst time-nya karena si P1 itu burst time-nya 8. Jadi, si P1 akan ke atas, ke tengah seperti ini. Nah, dan dia sudah selesai dikerjakan oleh CPU, teman-teman. Sedangkan si P2, dia mengantri lagi di angka 8, sama seperti P3 juga. Nah, si P2 ke atas, dia naik, akan diproses oleh CPU atau dieksekusi. Si P3 naik, mengantri. Nah, di sini kenapa ada 9? Karena nanti si bus time P1 yang 8 akan ditambah dengan bus time yang P2. 8 tambah 7 yaitu 15. Kita hitung. 10, 11, 12, 13, 14, nah, dan 15. Si P2 akan berubah menjadi biru atau sedang diproses oleh CPU, sedang di running. Nah, dia pindah ke tengah, si P3 pindah ke 15, dan P2 akan menjadi abu-abu. Dia sudah selesai dikerjakan oleh CPU atau dieksekusi oleh CPU, sudah selesai. Nah, di sini ada 16. Kenapa? Karena tadi sudah ditambahkan 8 tambah 7 tambah 8 tambah 7 yaitu 15. Nah, kita tambah lagi oleh si P3 boost time-nya yaitu 5. 15 tambah 5 adalah 20. 16, 17, 18, 19, dan 20. Si P3 ini akan naik ke atas dan akan diproses. Nah, dia sedang diproses oleh si CPU atau sedang dieksekusi oleh CPU. Dia akan berpindah ke paling ujung ke 20 dan dia selesai, teman-teman, dieksekusinya oleh CPU. Kurang lebihnya penjelasan dari saya Muhammad Ridwan. Kita lanjutkan penjelasan dari Saluri Alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saluri Alam, dan terima kasih untuk rekan saya, Rian Ridwan, yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan SJF atau Short Job First. Apa itu Short Job First? Short Job First adalah algoritma penjadwalan di mana proses dengan waktu burst terkecil diberikan ke CPU terlebih dahulu untuk dieksekusi. Dan karakteristik algoritmanya ini adalah berikut.
Hal yang dilakukan untuk mengurutkan semua proses dalam urutan terkecil dari burst time, lalu burst time yang sedikit, maka terlebih dahulu untuk dieksekusi. Ketiga, karena proses dengan waktu burst time lebih singkat dijalankan terlebih dahulu, maka waktu penyelesaiannya juga akan lebih singkat menggunakan SDF. Next. Nah, ini adalah kelebihan algoritma SDF. Paling optimal karena algoritma ini memberikan minimum waiting time untuk kumpulan proses yang mengantri. Dan kekurangannya, kesulitan untuk memprediksi burst time proses yang akan dieksekusinya, lalu proses yang mempunyai burst time yang besar akan memiliki waiting time paling besar pula. Karena dieksekusi terlebih dahulu adalah proses dengan burst time yang paling kecil. Jadi, karena di prosesnya burst time yang paling kecil, maka harus mengantri begitu. Misalnya ada 10 dan 20. Maka yang diproses ini yang 10 dulu, baru ke 20. Begitu. Dan terdapat dua skema sort jobbers. Yang pertama preemptif dan non-preemptif. Preemptif ini dapat memberikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberikan ruang kepada proses yang memiliki burst time yang sedikit. Lalu non-preemptif akan menyelesaikan proses yang berjalan terlebih dahulu, barulah memilih proses dengan burst time paling sedikit untuk dijalankan atau diproses. Nah, jika preemptif ini kan memproses burst time yang paling sedikit. Jadi dia memproses algoritma yang memiliki burst time paling sedikit, namun jika di jalan nanti di tengah-tengah, misalnya di detik pertama, dia memproses P1, lalu di detik ketiga ini ada algoritma dengan burst time paling sedikit, maka yang P1 ini akan dijeda dulu, lalu maka diproses yang P2 ini karena memiliki burst time paling sedikit, seperti itu. Lalu untuk yang non-preemptive, ini menyelesaikan proses yang berjalan terlebih dahulu. Barulah memilih proses dengan burst time paling sedikit untuk dijalankan atau diproses. Jadi, harus diselesaikan dahulu seperti itu. Misalnya, P1 ini 10, P2 ini 5, dan P3 ini 15. Karena sudah diproses yang 10 ini, maka harus sampai selesai dulu baru lanjut ke yang selanjutnya yang memiliki burst time paling sedikit. Seperti itu. Lalu, nah ini kita masuk ke contoh soalnya. Ini ada prosesnya, P1, P2, P3, P4, dan P5. Dan ini adalah arrival time-nya, waktu kedatangannya 0, 3, 4, 6, 8. Dan burst time-nya 9, 5, 7, 3, 4. Nah, di sini pula sudah saya siapkan Gantt chart-nya. Nah, di arrival time-nya ini 0. P1 ini diproses di 0 detik. Diproses, karena ini preemptif ya, diproses sampai detik ketiga, P2 masuk nih. P2 masuk. Udah sampai 3 detik, maka ini kan 9 detik, jadi 9 detik, karena sudah diproses 3 detik, 9 kurang 3, itu sudah sisanya masih ada 6 detik lagi kan. Nah, P2 ini memiliki burst time 5, dan yang P1 ini sisa 6. Maka masih kecilan 5 dong. Nah, lalu maka diproseslah yang P2 ini. P2 lalu masuk ke detik keempat. Detik keempat ini P3 masuk. Nah, P3 masuk. P3 ternyata memiliki burst time 7. Dan P2 ini 5. Dikurangi 1 karena sudah masuk ke detik keempat. Sisa 4 detik. Berarti proses 1 detik kan 5 kurang 1 sama dengan 4. Dan 7. 5 dan 7. 4 dikurang sama 7. Maka burst time-nya masih tetap kecilan yang P2. Lanjut lagi ke 6 detik. P3 masuk di detik ke-4.
P4 masuk di detik ke-6. Nah, yang P2 ini kan sudah diproses nih 5, 3 sampai 6 detik. Berarti sudah 3 detik. Nah, P2 ini sisa 2 detik. Sedangkan P4 memiliki burst time 3 detik. Jadi masih kecilan yang P2. Tetap dilanjutkan sampai ke detik ke-8. Detik ke-8, ternyata P5 masuk dan burst time-nya 4. Nah, P4 kan 8 detik nih. Berarti yang P2 ini sudah selesai. 3 ke 8 itu kan 5 detik. Nah, setelah itu diproses P4 ini kenapa P4? Karena paling kecil waktu bersamanya. Ini 3, 4, 5, 7. Maaf, ini udah 7, 9. Maka yang diproses itu yang paling kecil adalah P4. P4 diproses sampai detik ke-15. Lalu P5 masuk. Kenapa P5? Karena yaitu berurutan dari yang terkecil 4 masuk lagi sampai terakhir ini belum sampai detik ke-21 selesai, lalu P3 masuk 7. Nah, sorry, di sini P1 harusnya. P1 karena memiliki bersanya 9 detik. 6 detik. Kan di sini diproses 21 ke 28. Nah, lalu di sini ada proses waiting time-nya. Ini average time atau jumlah proses waktunya. Di sini saya menggunakan rumus dari waktu akhir dari waktu akhir prosesnya ini dikurangi arrival time lalu dikurangi burst time. Nah, contohnya P1 ini kan di 21. Ini harusnya P1, maaf. 21. Nah, selesai di prosesnya itu di detik 21, dikurangi arrival time-nya 0, dan dikurangi 9. Hasilnya 12. Dan P2 ini selesainya, ini kan P2. Selesainya itu diproses di 8 detik. Di detik ke-8 dikurangi arrival-nya 3, burst time-nya 5, dan sama dengan 0. Begitu sampai P5. Dan untuk average time-nya atau jumlah proses, ini jumlah waiting time-nya yang 12 tambah 0 tambah 17 tambah 2 tambah 3 dijumlahkan lalu dibagi jumlah prosesnya. Dibagi 5. Nah, hasilnya 6,8. Lalu ini untuk yang non preemptive. Untuk non preemptive kan harus diselesaikan dulu. Ya sama seperti ini, datanya masih sama 03468, burst time-nya 95734. Nah, ini untuk Gantt chart-nya. Kita di sini karena arrival time-nya ini P1 di 0 detik, nah kita proses dulu sampai ke burst time-nya kan 9 detik, jadi ke 9 detik nih. 9 detik selesai. Kenapa begini? Karena ini non preemptive, jadi harus diselesaikan sampai selesai baru bisa lanjut ke selanjutnya, proses selanjutnya. Lalu kita di sini lanjut ke cari yang burst time-nya paling kecil. Nah, yang paling kecil ini kan P4 nih, burst time-nya 3. Nah, lalu di detik 9 ini proses P4. Detik 3 sampai 9 sampai 3 ini 12 detik. 12 detik selesai P4. Lalu dicari lagi burst time yang paling kecil nih 4. Masuk P5. Detik ke-12. Terus 4 detik, 12 tambah 4, 16 detik. Di detik ke-16, P5 selesai. Kita cari lagi yang paling kecil waktu burst time-nya yang mana? 5, 7. Nah, pasti kisaran 5 kan. Lalu masuklah 5 ini, P2.
16, nah, masuk 5 detik, sampai detik ke-21. 21, lalu sisa 7, yang P3, proses P3. P3 diproses 7 detik, sampai 28, begitu. Nah, untuk ininya, average-nya atau rata-ratanya, rumusnya itu dari awal ini P1 di Gancarnya ini waktu ininya dikurangi arrival time. Karena P1 mulainya di waktu mulainya di 0 dikurangi arrivalnya 0 sampai 0. Dan untuk P2 karena dia mulai di 16 detik ke 16 dikurangi arrival time-nya 3, maka hasilnya 13. Seperti itu untuk ininya sampai P5. Lalu untuk yang rata-ratanya ini sama, kita jumlahkan waiting time-nya ini dibagi jumlah proses, hasilnya 7,4. Nah, lanjut kesimpulannya, ini kan yang preemptive dan ini non-preemptive. Kesimpulannya, preemptive lebih cepat waktu prosesnya dibandingkan non-preemptive. Berarti yang lebih baik adalah yang preemptive, karena algoritma yang baik itu algoritma yang dapat memproses dengan waktu tersingkat, seperti itu. Ya, begitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan Ahmad Taufik. Baik, selanjutnya ada priority scheduling. Apa itu priority scheduling? Priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas tersebut dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik berikut. Yang pertama ada time limit, kedua memory requirement, ketiga access file, yang keempat perbandingan antara input atau output burst dengan CPU burst, yang terakhir ada tingkat kepentingan proses. Untuk kelemahan algoritmanya, dapat terjadi infinite blocking atau Sarpasian, yaitu suatu proses dengan prioritas yang rendah memiliki kemungkinan untuk tidak dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi darinya. Solusi dari masalah ini adalah edging, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam antrian secara bertahap. Priority scheduling memiliki skema preemptive dan non-preemptive. Pada preemptive dapat memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang pada proses yang datang dengan prioritas lebih tinggi. Dan sebaliknya, priority non-preemptive akan menyelesaikan proses yang berjalan terlebih dahulu. Barulah memilih proses dengan prioritas lebih tinggi yang berbeda di antrian untuk dijalankan. Kita langsung saja ke contoh soal. Di sini sudah ada tabel P1, P2, P3, dan P4. Tentukan waiting time, average waiting time, turnaround time, average turnaround time. Yang pertama di sini kita harus buat Gantt chart-nya dahulu. Yang harus dilihat dari sini yaitu kita harus mencari waktu kedatangan yang lebih rendah atau paling kecil. Di sini sudah bisa dilihat, karena P1 waktu kedatangannya 0, jadi lebih rendah daripada yang lain. Jadi untuk menentukan waiting time, mulai eksekusi dikurangi waktu tiba, atau waktu kedatangan. Jadi P1 sama dengan 0. Waktu mulai eksekusinya adalah 0, dikurangi waktu kedatangannya adalah 0, sama dengan 0. Untuk P2, waktu mulai eksekusinya adalah 17, dikurangi waktu kedatangannya adalah 1, sama dengan 16. Untuk yang P3, waktu mulai eksekusinya adalah 6, dikurangi waktu kedatangannya adalah 3, sama dengan 3. Untuk yang P4, waktu mulai eksekusinya adalah 9, dikurangi waktu kedatangannya adalah 6, sama dengan 3. Untuk menentukan average waiting time, jadi total waiting time yang sudah dijumlahkan dibagi total dari penjadwalan tersebut. Jadi di sini hasilnya adalah 5,5.
Untuk turnaround time, selesai eksekusi dikurangi arrival time. Untuk P1, waktu selesai eksekusinya 6, dikurangi arrival time-nya 0, sama dengan 6. Untuk P2, waktu selesai eksekusinya adalah 21, dikurangi arrival time. Arrival time-nya 1, sama dengan 20, dan seterusnya. Untuk average turnaround time di sini sama yang mencari waiting time. Di sini waiting time-nya kita ganti jadi turnaround time, dibagi total dari penjadwalan tersebut. 6 ditambah 20 ditambah 6 ditambah 11 dibagi 4. Jadi hasilnya adalah 10,75. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saluri Alam. Di sini saya akan menjelaskan algoritma round robin. Round robin merupakan salah satu penjadwalan proses di mana algoritma ini menggilir proses yang ada di antrian. Proses akan mendapatkan jatah sebesar time quantum. Jika time quantumnya habis atau prosesnya sudah selesai, CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Pada penjadwalan proses ini, tidak ada proses yang diprioritaskan. Semua proses mendapatkan pembagian waktu yang sama dari CPU. Dan ini kelebihan algoritma round robin. Untuk proses-proses kecil, biasanya respon time-nya berjalan cepat, mencegah terjadinya dead clock, merupakan algoritma paling simpel dengan bagian proses yang mana CPU diminta untuk mendapatkan prioritas dan menghindari kesenjangan layanan atau ketidakadilan layanan terhadap proses-proses kecil seperti terjadi pada FCFS atau first come first serve. Dan ini kekurangan algoritma round robin. Yang pertama, waktu tunggu biasanya sangat lama untuk proses yang besar. Sering terjadi convoy effect, memiliki performa yang buruk jika quantum time-nya lebih besar daripada proses dibanding FCFS. Proses input atau output-nya membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Next, permasalahan algoritma round robin. Permasalahan utamanya adalah menentukan besar time quantum. Jika time quantum terlalu kecil, maka sebagian besar proses tidak akan selesai dalam satu quantum. Yang selanjutnya, akibatnya akan terjadi banyak switch, padahal CPU memerlukan waktu untuk beralih dari satu proses ke yang lain. Selanjutnya, sebaliknya, jika time quantum terlalu besar, algoritmanya akan berjalan seperti first come, first serve. Time quantum ideal adalah 80% dari total proses memiliki CPU burst time yang lebih kecil dari satu quantum. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan round robin yang preemptive. Konsep dasar dari algoritma ini menggunakan time sharing. Proses round robin menerapkan strategi preemptive dengan menggilir semua proses yang ada di antrian. Proses ini cukup adil karena tidak ada proses yang diprioritaskan. Setiap proses mendapatkan waktu pemrosesan CPU disebut time quantum. Jadi contohnya, dari round robin preemptive. Time quantum belum habis, ditambah proses sudah selesai. Next, dilanjutkan dengan proses diakhiri. Lalu, kalau jika time quantum belum habis, maka proses dialihkan ke proses lain. Jika proses sudah selesai, maka proses diakhiri. Nah, ini contohnya. Ini terdapat proses P1 sampai P4, arrival time-nya 0, 3, 5, 6, burst time-nya 8, 5, 2, 6. Nah, ini ada keterangannya. Setiap proses memerlukan alokasi waktu CPU dalam kuantum tertentu. Ditanya, rata-rata waktu yang dibutuhkan pada metode penjadwalan round robin dengan quantum time min 3 ms. Nah, contoh aja kita langsung masuk ke contohnya. Ini P1
arrival time ini 0. P1 ini 0. Nah, 0. Burst time ini 8. 8 dikurangi dengan quantum time ini min 3. Min 3 karena kita berpatokannya min 3. Jadi masuknya min 3. Min 3, 8 dikurangin 3, sisanya 5. Nah, sisanya ini akan diproses nanti selanjutnya. Lalu kita lanjut ke P2. P2 ini first time-nya 5. 5 dikurangi dengan quantum time-nya 3 sama dengan 2. Jadi masuknya sisanya ini, sisa 5 ini ada 2, maka akan diproses nanti. Ditambah 3, tambah 3, karena hanya 3 tadi diprosesnya, sama dengan 6. Lalu lanjut ke P3. P3 ini burst time-nya 2. Nah, 2 ini lebih kecil dari 3. Jadi kita bisa prosesnya 2. Jadi 6 ditambah burst time ini 2. 6 tambah 2 sama dengan 8. Sudah habis ya. P3 ini sudah tidak ada sisa lagi. Lanjut ke P4. P4 ini 6, burst time ini 6 dikurangi 3. Maka delapan ditambah 3 itu 11. Nah, sudah di sini P4. Nah, 6 ini masih ada 3 lagi. Dan P1 ini masih ada 5 lagi kan. Nah, 5 dikurangin lagi 3. Kurangin lagi 3. 11 ditambah 3 sama dengan 14. Masih ada lagi sisanya kan 2. Lalu P2. P2 ini tadi udah dikurangin 5 yang dikurangi 3, sisanya adalah 2. Dikurangi jadi 2, 14 ditambah 2, sisa dari P2 ini jadi 16. Sudah habis P2, tidak ada sisa lagi, dan P3 tadi karena sudah selesai. P3 sudah selesai kan? Sorry, di sini harusnya ini P4, ini P4. P4 ini kan masih ada 3. 16 tambah 3 sama dengan 19. Nah, sisa tadi 8. Karena sin tadi sudah dikurangi 3, 6, sisanya 2. Dari P1 jadi 19 tambah 2 sama dengan 21. Sudah berakhir di situ. Lalu di sini kita akan mencari waiting time-nya. Dari waiting time-nya ini P1 0 ini dari arrival time-nya ini 0. Nah, sedangkan 11 ini dari akhir kuantum pertama ini. 11 nih, sebelum kuantum kedua, sebelum pemrosesan kedua maksudnya, maaf. 11 dan dikurangi 3 ms di sini karena akhirnya ini di sini awal, kurangi 3 ditambah 19 ini berasal dari di sini akhir ini harusnya P1 maaf 19 dikurangi 14 di sini awalnya di awal proses masuk, dan maka hasilnya 13. Begitu yang selanjutnya juga 3 dikurangi 3 ms ditambah 14 dikurangi 6 sama dengan 8. Yang P3 6. Ini yang P3 kan disingkat. Sini P3 6 dikurangi 5 ini dikurangin burst time-nya,
arrival time-nya 5 sama dengan 1. Begitu pula dengan selanjutnya seperti ini. Begitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.